Nah, ya, kita sudah evaluasi itu whipping. Whipping ini termasuk kita akan arahkan ada dua, karena dia memberikan efek euforia, efek ketergantungan, minimal ketergantungan psikologis ya. Whipping itu kan kandungannya adalah nitric oxide, N2O. N2O ini memberikan efek bisa rileks dan seterusnya. Tapi dampaknya dalam fase kualitas dan kapasitas tertentu dalam sistem darah kita, dia menimbulkan ketergantungan. Dan dampaknya, walaupun masih dievaluasi sekarang, tapi saya kira salah satu influencer yang meninggal itu salah satunya faktor itu. Karena pada saat nitrik oksigennya menurun, oksigennya terkoneksinya berkurang, terjadi iskemia. Iskemia itu orang akan merasa kesakitan. Dan akibat dari rasa sakit dan nyeri itu, ujung-ujungnya kan bisa meninggal. Jadi Badan POM punya atensi besar terhadap nitric oxide, termasuk whipping. Ya. Untuk pengawasannya seperti apa? Ya tentu kita kerjasama ya. Untuk pengawasannya kita akan kerjasama tentu dengan Badan Narkotik Nasional, dengan kepolisian, dengan Kementerian Kesehatan yang hubungan dengan aturan pemakaiannya. Itu ya. Jadi itu yang akan kita lakukan. Kalau sosok Lula dari kecil emang orangnya ceria, dia baik. Emang dari kecil emang terlihat dia anak yang baik. Semua keluarga sayang sama dia gitu ya. Maksudnya keluarga dari ipar itu semua sayang gitu sama dia. Sering kemana aja dia selalu dibawa gitu. Kadang-kadang suka izin ke saya, kadang-kadang tahu misalkan gak dikasih nih, dia bakal dilariin sama ibu sama ini gitu. Karena memang Lula nyenengin di keluarga ya gitu. Alhamdulillah mungkin dia ngerasa wajib ya sebagai seorang muslim gitu ya gitu. Ya alhamdulillah, ya sebenarnya saya nggak boleh ngomong kayak gini ya gitu, harusnya ya udah cukup informasi dari warga sebenarnya, karena si penyumbang kan sebenarnya nggak baik kalau untuk gitu. Oh jelas kaget karena benar-benar nggak kelihatan ya gitu. Kita komunikasi sering ya kan, walaupun dia nggak tinggal serumah sama kita ya gitu. Ya tahulah kenapa Lula nggak tinggal sama kita ya, karena dia kan selebgram ya gitu. Nggak mungkin dia satu rumah sama kita sementara barang-barangnya banyak gitu kan gitu. Ya hampir semua mungkin seperti itu gitu ya kan. Jadi itu hal yang wajar gitu. Lain halnya kalau misalkan dia bukan siapa-siapa tapi nggak tinggal sama orang tua, itu lain cerita gitu ya kan gitu. Tapi kan karena dia selebgram, dia waktu dulu di rumah aja kita sampai berantakan tempat kita juga kan ya, karena sama barang-barang dia gitu, endorsan dan lain sebagainya gitu. Itu gitu, makanya dia akhirnya pindah gitu. Ya tapi itu pun juga dia kan nggak tinggal sendiri ya gitu, dia ada pembantu gitu, ada supir gitu. Jadi dia kemana-mana nggak ini dikawal, aman, intinya aman gitu. Ya waktu dikabarin kita langsung ke rumah sakit, kita langsung meluncur gitu, karena kan pas saya dikasih kabar Lula kritis gitu. Lula kritis, kita buru-buru dong berangkat maghrib lewat maghrib jam 18 hampir jam 7 gitu. Kita buru-buru berangkat gitu, terus masih terus komunikasi sama asistennya gitu. Bahasanya tuh udah ngambang gitu, bahasanya udah meragukan gitu ya kan. Lula kritis mungkin dia nggak berani bilang udah nggak ada, karena kita perjalanan jauh ya dari Cakung ke Dharmawangsa kan itu waktu gitu. Terus akhirnya di tengah jalan akhirnya kita diarahin udah langsung ke rumah sakit aja, karena kita mau ke rumah sakit gitu. Nah, terus di tengah jalan juga diteleponin lagi suruh di switch gitu. Istri suruh lanjut ke rumah sakit, saya disuruh ke Polsek. Di situ langsung saya udah nggak ada gitu, udah.
Ya kalau dia yang kita sering dengar yang suka diucap GERD, tapi kalau aku bilang dia ini yang sedang dia rasain ini dari pembengkakan di ususnya itu, dari pembengkakan di ususnya itu gitu. Yang bikin kalau kalau GERD ya kadang ada, kadang enggak gitu dan nggak ganggu. Tapi dari itu ya yang terlihat. Karena pas Januari itu pas mau tahun baru kan dia masuk rumah sakit. Dari situ mukanya udah lain, mukanya udah pucet. Kalau kita lihat di story atau di konten-konten dia gitu, mukanya udah kelihatan gitu. Cuman ya kita nggak sadar gitu, kita nggak sadar gitu. Setelah terjadi baru kita amati gitu, baru kita amati. Dia udah mulai pucet, dia udah mulai nggak kuat kayaknya. Ada tanda-tanda nggak sih Kak yang mungkin selain dari COVID itu mungkin ada dari perilaku Kak atau ucapan cara Perilaku nggak ada ini ya, cuman dia sering mujiin adiknya sekarang. Terus dia ngundang kita nggak tanpa acara. Biasanya kan kalau setiap salah satu di antara kita yang ulang tahun pasti dia kita makan di sana, kita makan di sini, kita makan di sana, ketemuan di sana gitu kan gitu. Ini tiba-tiba enggak gitu, kita bilang ada acara apa? Enggak, mau makan-makan aja, tapi di rumah kata dia. Gitu, tapi di rumah ya dengan dia mungkin nyewa barbeque gitu. Gitu. Lengkap gitu. Kita tanya sampai udah makan tuh kita juga tanya, "Apa yang kamu ngomongin nih?" gitu. Enggak ada apa-apa katanya, cuma pengen ngundang aja. Heeh, ngundang itu. Saya lupa tanggal berapa gitu. Tapi ya belum lama, kayaknya mungkin 2 minggu lah Pak kalau lama. Selama-lama sebelum meninggal 2 minggu lah kurang lebih gitu. Udah. Enggak, dia nggak pernah cerita gitu. Makanya saya sedih banget waktu lihat dia curhat sama Keanu ya kalau nggak salah ya gitu. Saya kaget gitu. Kok lu nggak bilang gitu? Kok lu diem gitu? Kan dia bilang di situ sampai sakit banget dia bilang. Dia nggak, ya kita nggak tahu beneran kita nggak tahu gitu. Kita nggak tahu dia nahan sakit selama itu. Ya itu dia akhirnya kita amatin baru terlihat kan mukanya pucet di story terakhir gitu. Kelihatan gampang kelihatan. Ya kita kalau kita perhatiin kelihatan. Hmm. Apa nih salah satunya? Banyak sih, banyak yang janggalnya. Tuduhannya emang banyak gitu. Cuman kita capek kalau kita iniin satu persatu gitu. Jadi apa yang mau ditanya itu aja gitu. Salah satunya apa gitu misalkan. Ya kalau obat-obatan ya jelas tuh dia habis dari rumah sakit ya. Dari rumah sakit otomatis dia keluar bawa obat gitu ya kan. Pasti bawa obat, ada beberapa obat gitu. Ada kan itu obat juga kan ada mereknya ya kan, ada peruntuk apa gitu, dan ada juga kan dari Pondok Indah kan itu, kwitansinya Pondok Indah kan gitu. Apa? Oh enggak ada. Pondok Indah. Pondok Indah. Oh enggak. Lula nggak pernah kayak yang gitu-gitu. Lula ini banget, dia ini banget apa, gitu dia. Rumah sakit saya kan ke sana. Saya ke sana gitu. Kita lihat. Dari rumah sakit berarti rumah sakit Fatmawati. Waktu pas keluar enggak, dari suratnya juga dibilang bersih Lula bersih, nggak ada apa gitu yang mencurigakan di dalam tubuh dia, nggak ada.